Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan masih bersama kami BF Channel di sini dan kali ini lagi rame banget ya tentang anaknya Ditjen Pajak yang terduga menganiaya salah satu orang yang merupakan anak dari pimpinan GP Ansor. Itu berita yang saya baca dan kali ini kita bakal nongkrong ini timeline Twitter. Yang belum tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di sini. Yang satu karena anaknya itu suka pamer-pamer hartanya bapaknya. Nah, kali ini kita lihat dulu ya pamernya gimana nih. Mantap, ini anaknya Ditjen Pajak itu ya. Oke. Wow, Rubicon. Oke. Oke teman-teman, itu adalah segelintir video pamer harta dari anaknya terduga penganiayaan yang katanya merupakan anaknya salah satu Ditjen Pajak. Nah, dia naik Rubicon, naik motor gede, tapi katanya pajaknya nunggak. Kita belum tahu, ini belum terverifikasi dengan benar dan belum dikonfirmasi ofisial dari Ditjen Pajak sendiri, tapi di Twitter tuh udah rame banget. Nah, kita lihat ya, ini ya. Oke, ini Twitternya Ditjen Pajak yaitu Ditjen Pajak RI ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada klarifikasi sepertinya. Mari kita tonton dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Sehubungan dengan pemberitaan pada media massa maupun media sosial mengenai tindak penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak, saya menyampaikan sikap institusi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. Ini ketahuan baca banget ya, baca Saya teks. selaku Direktur Jenderal Pajak menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya kasus ini, dan untuk itu saya menyampaikan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Dan apabila diperlukan, kami juga siap bekerja sama. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah dan sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan keluarganya yang dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Saya percaya lebih banyak pegawai yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, itu klarifikasi dari Ditjen Pajak ya teman-teman. Kita nggak tahu, tapi dulu pernah ada kasus namanya Gayus Tambunan, kalau nggak salah 27 miliar yang ada di rekeningnya. Dan sekarang udah ada nih katanya 51 miliar yang jadi Dirjen Pajaknya, 51 miliar yang bahkan lebih banyak hartanya, jumlah hartanya lebih banyak daripada Pak Jokowi. Wow, Dirjen Pajak loh, masa duitnya lebih besar daripada presiden? Dari mana tuh? Nah, kita nggak tahu ya, itu masuk asumsi orang-orang yang di luar sana. Kita nggak tahu apakah dia memang berbisnis ataukah dia memang punya bisnis yang memang besar atau gimana. Tapi yang masalahnya adalah ini uang besar loh, dan banyak dari pegawai pajak yang kemungkinan nih masih terdugaan yang mempunyai hal-hal serupa. Itu kata-kata orang yang ada di luar sana. Nah, mari kita lihat lini masanya Twitter milik Dirjen Pajak. Nah, ini kasus penganiayaan, DJP nyatakan sikap. Oke, ini adalah pernyataan sikapnya dari Dirjen Pajak ya teman-teman. Kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak sedang ramai di media sosial bla 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 bla. Suryo turut prihatin dan kondisi penganiayaan, mengecam kekerasan yang terjadi. Oke. Suryo mengecam gaya hidup mewah. Oke.
Lebih lanjut, Surya menegaskan bahwa DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan siap bekerja sama dengan aparat hukum yang berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oke. Yang penting-penting aja ya, tak ambilin ya teman-teman ya. Terakhir, ia mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan, khususnya integritas dan profesionalisme. Bla 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 bla. Dapat informasikan bla 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 bla. Pajak kuat Indonesia maju ya. Hashtag pajak kuat Indonesia maju. Yes. Kita bayar pajak untuk kemajuan kita sendiri ya teman-teman. Benerin jalan, untuk bikin sekolah, untuk bayar biaya bos, dan masih banyak lagi pajak-pajak yang memang sangat krusial untuk pembangunan negeri. Pajak kuat Indonesia maju. Oke. Itu hashtagnya ya teman-teman. Mari kita lihat komentar para netizen. Dari Maulana Haitami, buat eselon 1-3 dong Min. Coba pap saldo semua rekening kalau berani. Wah, aku setuju banget sih kalau ini sih. Mantap. Lalu nih dari Junet @Junet_7, yang dipersoalkan menteri dan jajarannya, gaya hidup mewah yang dipersoalkan dan dipertanyakan masyarakat. Dari mana sumber kekayaannya hingga bisa hidup mewah seperti itu? Gak nyambung. Iya, bener juga sih ya. Yang dipersoalkan menteri dan jajarannya, kalian tuh gak boleh hidup mewah, gak boleh pamer-pamer harta. Dan yang kita persoalkan, kok bisa ya mereka gajinya segini, kalau dihitung-hitung kok bisa dapat segini, dari mana sumbernya? Ini masih dugaan ya teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri gimana teman-teman? Ini agak susah nih kalau kita harus bilang bla bla bla, nanti kita kena ITE. Masalahnya kan di situ teman-teman, kita nggak bisa berkomentar, kita nggak bisa berstatement kecuali kita berstatement sesuai dengan statement official dari pemerintah itu sendiri. Oke ya, oke. Dari diem kamu @do_you_. Ayo semua pegawai DJP dipersilahkan, coba bab saldo semua rekening kalau berani. Iya nih, nggak cuman yang upload di TikTok aja nih yang dicari-cari oleh Dirjen Pajak. Harusnya ini nih pegawai-pegawainya juga dicari nih, berapa sih nilai dari rekening. Kalau menurut kalian, sekelas Dirjen Pajak dengan harta yang 51 miliar itu masuk akal atau enggak? Tulis di komen di bawah. Oke, Min, kalau tidak melaporkan harta saat lapor SPT apakah boleh? Bantu jawab, boleh. Tapi kalau suatu saat nanti di masa depan ditemukan harta yang tidak dilaporkan, dendanya gede. Makanya banyak asetan orang lain. Makanya juga tahun 2024 nomor KTP jadi NPWP. Oh, jadi dibalik nomor KTP jadi NPWP itu mungkin kayak gitu ya. Itu dari Gendeng @G3NDH3NG. Oke, dari @ruang diskusi 1, malam ini para pegawai Kemenkyu pasti lagi ngumpulin anak-anaknya supaya tidak pamer harta kekayaan. Iya juga sih. Mungkin habis ini langsung kalian bla 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 bla, kalian nggak boleh pamer. Tapi kan itu udah dikatain dari dulu, bukannya begitu? ASN tuh nggak boleh pamer, bukannya gitu dari dulu? Entahlah. Oke. Ini ada yang jual Netflix. Sempet-sempetnya ya promo, tapi bagus lah, jualan emang harus gitu. Oke, ini dari @_Nisrina FSH, THP Esmelon 3 sama dengan 50 juta per bulan. Harta yang dilapor di luar Rubicon, Harley dan lain-lain sama dengan 52 miliar atau setara gajinya selama 1040 bulan atau 86 tahun. Pengawasan internalnya mana? Giliran sejawat diem-diem baik. Mending lo urusin tuh daripada sibuk ngejar target, malakin just tip recehan. Oh iya benar juga ya, kemarin ada lagi rame tuh siapa ya dari Kementerian Pajak apa dari Kementerian Bea Cukai apa siapa ya, itu bilang just tip itu merugikan negara bla 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 bla. Ternyata giliran ASN-nya itu sejawat, maksudnya giliran teman-temannya yang punya harta banyak kok malah didiemin aja. Kadang-kadang ya kita harus mikir juga sih, kok gitu ya.
Tapi ya mau gimana lagi sih. Ini adalah pejabat struktural eselon 1, tunjangan kinerja pegawai ya teman-teman ini. Lihat aja nih. Berarti eselon 3 itu pejabat struktural eselon 3 itu 46.478.000. Ya, 46 juta. Harusnya lebih dari 86 tahun kalau gitu. Ini laporan kekayaan penyelenggara negara Rafael Alun Trisambodo. Laporan LHKPN Desember 2021 51 miliar rupiah. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, ini ada gambar Gayus Tambunan. Kita tahu sendiri kasusnya luar biasa, menghebohkan negeri ini, bahkan sampai dibuatkan lagunya. Nah, ini DJP pas tahu karyawan eselonnya punya harta lebih banyak dari Presiden Jokowi. Wah, SpongeBob lagi bersih-bersih otaknya ya gambarnya ya. Ekspresi Presiden Jokowi ke Menteri Keuangan saat tahu laporan harta si Dirjen Pajak lebih tinggi dari punya beliau. Ini gambar siapa nih? Kelinci, aku nggak tahu nih karakter siapa namanya. Gara-gara ini anak, mungkin pejabat-pejabat yang lain jadi nasihatin anaknya buat hapus-hapusin postingan. Bisa jadi. Nah, ini nih. Udah netizen udah gak percaya lagi sama institusi itu. Kemudian dari Irzan nih, instansi mana yang bisa dipercaya? A. Kepolisian, B. Kementerian Agama, C. Kementerian Keuangan dan seluruh dirjen di bawahnya, D. DPR, E. Jawaban A, B, C, D benar, F. Jawaban A, B, C, D, E salah, G. Goblok plus jawaban F. Bubarkan semuanya aja, gak guna. No comment. Gawat ini, bahaya. Kalau kalian sendiri, pilih yang mana? Oke. Nah, ini replyan dari Pak Pandey Baik. Pertanyaannya sederhana, kenapa mengecapnya baru sekarang? Padahal gaya hidupnya saya yakin dah berlangsung lama. Apa itu artinya memang disengaja dibiarkan atau jangan-jangan semuanya berada dalam lingkaran gaya hidup yang sama? Terus dijawab oleh Dendi Andaka. Gaya hidup mungkin satu hal, tapi ada hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kalau benar orang pajak malah nggak laporan harta. Kita disuruh-suruh bayar pajak, malah mereka nggak laporan harta. Ya. Oke, kayaknya itu dulu aja deh. Makin kesini makin bahaya nih. Susah nih, makin kesini makin bahaya, teman-teman. Oke teman-teman, udah itu aja. Kalau menurut kalian sendiri kasus Dirjen Pajak ini gimana? Anaknya Dirjen Pajak menganiaya anaknya salah satu pimpinan PPGB Ansor. Yang pasti kita harus tetap bayar pajak ya teman-teman. Harus tetap bayar pajak. Pajak itu demi kemaslahatan Indonesia. Buat bayar bos, buat bayar jalan berlubang, benerin jalan berlubang, buat bikin IKN, buat bikin jalan tol, buat bikin jembatan, dan banyak lagi hal-hal yang memang krusial, yang memang harus segera ditangani untuk kebutuhan infrastruktur dan juga untuk menggaji karyawan-karyawan ASN yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kalau nggak ada pajak, negara ini akan susah teman-teman. Jadi paling nggak kita harus tetap membayar pajak, jangan sampai boikot pajak ya teman-teman. Tetap bayar pajak, karena tadi apa? Pajak kuat Indonesia maju, hashtagnya pajak kuat Indonesia maju. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video reaction berikutnya dan bye-bye.